adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah hari ini. Semoga adik-adik semuanya sehat ya. Walaupun kita tetap ibadah online, tapi harus tetap semangat. Sekarang sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh dulu ya. Amin. Nah adik-adik, untuk membuka ibadah kita, mari kita buka KC nomor 17. Kita mau nyanyi Burung Pipit yang Kecil, bait 1-3. Sekarang kita mau berdoa, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami dari hari Senin hingga Sabtu kemarin Tuhan. Sekarang di hari Minggu, kita mau kembali Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya supaya menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang siapa yang punya teman yang mungkin lagi sakit? Ada nggak? Atau punya teman yang lagi kesusahan? Apalagi di masa-masa karantina ini adik-adik, kita sekarang mau berdoa buat teman-teman kita yang lagi sakit dan yang lagi kesusahan. Kita mau nyanyi Tolong Kawan-Kawan Saya dengan sikap berdoa. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi Firman-Mu Pelita dari KC 140.
mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami boleh fokus sehingga kami boleh mengerti cerita yang disampaikan oleh kakak-kakak layan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kita akan membaca ayat Alkitabnya terlebih dahulu. Boleh dipersiapkan Alkitabnya, kita akan membaca Hakim-Hakim 2 ayatnya yang ke-6 hingga ke-16. Oke adik-adik, kita akan membacanya secara bersamaan ya. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana bangsa Israel pada saat masa kepemimpinan Yosua dan setelah Yosua meninggal adik-adik. Terdapat perbedaan nih adik-adik. Pada masa kepemimpinan Yosua, mereka itu bangsa Israel hidup takut akan Tuhan adik-adik. Mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Tapi adik-adik, pada saat muncul angkatan yang baru setelah Yosua meninggal, angkatan ini itu sama sekali tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka juga tidak mengetahui betapa luar biasa karya Tuhan Yesus terhadap bangsa Israel dari sebelum-sebelumnya adik-adik, sehingga mereka itu menyembah berhala. Nah adik-adik, kita kembali diingatkan untuk terus mengandalkan Tuhan ya adik-adik. Jangan sampai kita menjadi seperti angkatan yang baru pada bangsa Israel ini nih adik-adik. Tapi kita harus seperti bangsa Israel
pada masa kepemimpinan Yosua ya adik-adik. Nah adik-adik, jika kita takut akan Tuhan, kita itu tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah dipengaruhi dengan sekeliling-keliling kita yang mungkin memiliki pengaruh-pengaruh yang tidak baik nih bagi adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Kira-kira dalam keseharian adik-adik itu menghabiskan waktu untuk ngapain aja sih? Oke, sekarang karena masih di rumah, mungkin yang lagi sekolah, pasti sekolahnya online ya adik-adik. Mengerjakan tugasnya juga pasti di rumah ya. Dan mungkin ada juga yang membantu orang tua, ada yang mungkin beraktivitas di rumah, bermain game, nonton film, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa adik-adik lakukan di rumah ya adik-adik. Nah, tapi kakak mau tanya juga nih, kira-kira setiap hari adik-adik menghabiskan waktu berapa lama untuk berdoa dan membaca Alkitab nih adik-adik? Atau mungkin mendengarkan atau membaca cerita-cerita di dalam Alkitab, kira-kira berapa lama nih adik-adik? Oke, mungkin dari adik-adik masih jarang ya yang meluangkan waktunya untuk hal itu nih adik-adik. Nah, tapi dari ayat Alkitab ini juga kita terus diingatkan nih adik-adik untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, meluangkan waktu kita juga untuk bisa terus lebih dekat dan mengenal Tuhan lebih dalam adik-adik. Nah, gimana sih kak caranya supaya aku bisa ngerti kalau misalnya aku baca Alkitab nih? Nah adik-adik bisa minta bantuan orang tua adik-adik di rumah untuk bisa menjelaskan. Misalnya adik-adik membaca ayat Alkitab terus adik-adik kurang paham, adik-adik bisa tanya ke orang tua adik-adik dan bisa tanya juga ke kita kakak-kakak layan. Nah adik-adik, kegiatan hari ini adik-adik diminta untuk membaca cerita-cerita di dalam Alkitab yang menarik nih adik-adik. Jadi kakak punya satu aplikasi, ini linknya adik-adik. Nah ketika adik-adik sudah mendownload aplikasi ini, nanti akan muncul nih adik-adik seperti ini. Nah di sini adik-adik itu bisa membaca berbagai macam cerita dari dalam Alkitab dan bisa mengertinya dengan baik. Karena di dalam sini ada gambar-gambar yang bisa menjelaskan cerita Alkitab itu dan adik-adik juga bisa melakukan kegiatan. Ada gamesnya juga nih adik-adik di dalam sini. Nah, nanti kalau adik-adik sudah download akan muncul seperti ini nih adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik harus klik lingkaran yang pertama itu tuh adik-adik yang ada di sebelah kiri. Nah, kalau adik-adik klik lingkaran itu akan muncul seperti ini nih adik-adik. Itu cerita yang pertama, judulnya Pada Mulanya Tuhan Menciptakan Dunia. Nah, adik-adik, di sini adik-adik perlu klik tombol unduh kisah terlebih dahulu nih adik-adik supaya adik-adik bisa baca dan melakukan kegiatan dalam games ini. Nah, setelah adik-adik unduh akan muncul seperti ini. Kemudian di situ kan ada tulisannya nih adik-adik. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dan 4. Nah, adik-adik, sebelum adik-adik klik tombol baca, adik-adik boleh baca dulu nih ayat Alkitab yang tertulis di sini. Setelah adik-adik baca ayat Alkitabnya, baru adik-adik klik tombol baca. Setelah adik-adik klik tombol baca, akan muncul seperti ini nih adik-adik. Di sebelah kiri itu ada bacaan ceritanya mengenai cerita Alkitab sesuai yang ayat yang sudah adik-adik baca tadi. Nah, di sebelah kanannya menarik banget ya adik-adik, di sebelah kanannya itu ada gambar-gambarnya. Nah, setelah itu kalau adik-adik sudah selesai, jadi nanti setelah adik-adik baca, itu akan muncul pertanyaan nih adik-adik di akhir pembacaan adik-adik. Contohnya kayak gini, ini pertanyaan benar salah. Nah, adik-adik bisa klik jawabannya, kira-kira pertanyaan ini, pernyataan ini benar atau salah ya adik-adik.
Setelah adik-adik klik jawabannya, nanti akan muncul apakah jawaban adik-adik itu benar atau tidak. Nah, setelah itu adik-adik bisa kembali ke halaman yang ini adik-adik. Kemudian adik-adik bisa melakukan aktivitas yang lainnya dengan mengklik tombol aktivitas. Setelah itu akan muncul seperti ini nih adik-adik. Adik-adik bisa klik tombol main. Nah, di sini banyak banget nih adik-adik permainan dan aktivitas yang berhubungan dengan cerita-cerita Alkitab yang telah adik-adik baca di sini. Menarik banget adik-adik. Ada banyak, ada yang menyusun puzzle, ada yang mewarnai gambar-gambar, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, kakak menyarankan adik-adik untuk bermain game ini supaya adik-adik bisa meluangkan waktu adik-adik untuk bisa lebih mengenal Tuhan melalui cerita-cerita Alkitab ini. Dan jadi gak bosan juga ya adik-adik, karena membacanya dengan menarik nih adik-adik. Setelah itu adik-adik harus capture halaman ini nih adik-adik, halaman yang pertama, dan kirimkan ke grup WA kelas ya adik-adik. Nah, supaya kakak-kakak itu bisa tahu kalau adik-adik sudah membaca dan melakukan kegiatan dalam aplikasi ini. Semoga melalui firman Tuhan hari ini dan melalui kegiatan yang kita berikan, adik-adik bisa semakin dekat juga dengan Tuhan ya adik-adik. Karena kan adik-adik bisa meluangkan waktu adik-adik setiap harinya untuk mengetahui cerita-cerita baru tentang apa yang ada di dalam Alkitab ya adik-adik. Semoga kita juga bisa menjadi generasi bangsa Israel pada masa kepemimpinan Yosua ya adik-adik, bukan seperti angkatan yang baru. Oke adik-adik, sekian dulu ya cerita dari kakak minggu ini. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, gimana firman Tuhannya? Semoga bisa memberkati ya, dan adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 19 yang Maha Kasih, bait 1, 3, dan 12 ya. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih setiamu untuk kami semua yang masih bisa beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai bangsa dan negara kami. Tuhan selalu berkati Bapak Presiden dan jajarannya. Tuhan berkati negara ini supaya selalu maju dan menjadi makmur. Tuhan berkati juga gereja kami, Tuhan pakai supaya selalu bisa memberitakan firman-Mu dan kami semua bisa lebih mengenal Engkau. Kau berkati juga papa mama kami dalam pekerjaan mereka, dalam merawat kami semua. Tuhan yang memberkati orang tua kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan yang beri kesembuhan, yang sedih Tuhan beri penghiburan. Terima kasih ya Bapak. Amin. Sekarang kita masuk ke persembahan ya. Untuk persembahannya masih sama seperti minggu kemarin, yaitu adik-adik masukkan ke celengan atau kotak. Nanti adik-adik simpan, lalu nanti adik-adik bawa saat kita sudah ibadah tatap muka ya, saat kita udah ibadah di gereja. Kita nyanyikan lagu dari KC 122, Sekarang Bersyukur.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kami. Kami telah memberikan berkat yang kami punya untuk-Mu ya Bapa. Berkati persembahan kami ini supaya berguna bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti yang kakak janjikan, kalau adik-adik yang sudah rajin untuk mengumpulkan kegiatan, ada penghargaan dari kakak-kakak untuk adik-adik di rumah. Nanti ini dia nama-namanya. Terima kasih ya adik-adik sudah rajin mengumpulkan kegiatan. Untuk penghargaannya nanti dikirimkan ke rumah adik-adik masing-masing ya. Nah, untuk adik-adik yang lain, yuk semangat kumpulin kegiatan ke grup kelas di WhatsApp ya. Kakak-kakak selalu tunggu loh setiap minggu. Nah, yang kedua, mulai minggu depan, adik-adik juga naik kelas ya di IMPA di gereja. Adik-adik selamat ya untuk yang sudah naik kelas di sekolah. Adik-adik keren banget, walaupun belajar di rumah bisa tetap pintar dan bisa naik kelas. Nah, minggu depan kita masuk ke kelas yang baru ya, walaupun masih ibadah secara online. Jadi sekarang kita sudah sampai di ujung ibadah kita. Untuk menutup ibadah kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 227. Udah ketemu? Judulnya Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, Kau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati Tuhan, di dalam kegiatan kami selanjutnya mulai hari Senin kembali, sampai hari Minggu depan, Tuhan yang jaga kami semua. Berkati Tuhan supaya kami dapat menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah online minggu ini. Minggu depan kita akan tetap ibadah online lewat video ya. Untuk adik-adik yang punya pokok doa, boleh disampaikan ke kakak pelayan lewat nomor HP kakak pelayan yang ada di grup WhatsApp tiap kelas. Jangan lupa juga untuk mengumpulkan setiap kegiatan yang ada di hari Minggu ke grup WhatsApp tersebut ya adik-adik. Adik-adik tetap semangat walaupun bersekolah dan beribadah dari rumah ya. Jangan lupa juga untuk terus rajin berdoa dan membaca Alkitab setiap harinya. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Halo teman-teman, nama saya Mekalton Wibowo. Saya dari Jemaat GPIB Immanuel Depok. Indonesia sekarang sudah terpapar virus corona. Kita juga dibuat takut dan khawatir. Kita juga tidak boleh keluar rumah, bermain, pergi sekolah. Percaya deh, virus corona tuh berbahaya banget. Ini penting buat kita. Tapi kita nggak boleh takut, karena kita ada Tuhan yang memberkati kita.
Tuhan Yesus memberkati. Hai kawan-kawan, namaku Erina Ratnata Sianturi dari Jemaat Maturia Jambi. Sudah hampir 2 bulan ini kita tidak bisa ke sekolah, harus belajar di rumah. Emang tidak enak sih, karena tidak bisa bertemu teman-teman. Percayalah, ini demi kebaikan kita. Tetap semangat belajar ya, walaupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, namaku Cais. Aku dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Rasanya tidak enak ya di situasi seperti ini, karena sekarang kita harus lebih sering di dalam rumah. Agar tetap sehat, yuk mari rajin mencuci tangan, rajin mandi, makan makanan yang bergizi, dan tidak main di luar rumah. Aku tahu, pasti kalian bisa melakukan itu. Semangat ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Halo teman-teman, nama aku Leticia dari Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Sedih deh ngelihat orang-orang yang terkena dampak virus corona, termasuk kita. Tapi ada baiknya, kita bisa bermain dan belajar di rumah bersama mama dan papa. Aku berdoa semoga virus corona ini bisa hilang. Adik-adik harus yakin dan percaya bahwa hanya Allah yang menolong kita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai IMPA ya Tuhan. Berkati teman-teman agar rajin IMPA ya Tuhan. Dan kakak-kakak agar bisa membuat materi yang baik lagi untuk kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, namaku Leon dari Jemaat GPIB Anugerah Jakarta. Sedih rasanya beberapa minggu ini tidak dapat IMPA dan bertemu teman-teman di gereja. Tetapi Kak Joshua berkata bahwa Tuhan hadir di mana saja. Dan juga kita bisa IMPA online loh. Semangat terus ya teman-teman IMPA-nya. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, namaku Celia Kalisha Rori. Aku dari Jemaat GPIB Bukit Mulia, Tebet, Pancoran, Jakarta Selatan. Aku mau berdoa untuk orang yang sakit terkena virus corona supaya cepat sembuh. Para dokter, tim medis, serta pemerintah yang sedang berusaha untuk menanggulangi wabah ini. Selalu diberkati dan diberi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!